Kalau dia nyakitin kamu, terus apa? Kamu juga harus nyakitin dia. Apa bedanya kamu dengan dia kalau kamu itu membalas semua perbuatannya? Itu semua hanya akan sia-sia saja. Kamu akan jadi levelnya itu sama dia, yaitu rendah. Halo guys, balik lagi sama aku Kiki Fauzia Laili. Hari ini aku akan bahas sesuatu yang menarik sekali tentunya buat kalian semua yang udah setia untuk menonton video aku ini. Aku akan bahas cara ataupun tips agar mantan kalian itu menyesal karena udah mutusin kalian. Pasti di sini kalian penasaran kan, apa sih cara-caranya ataupun tips-tipsnya itu bagaimana aja sih? Aku akan kasih tahu kepada kalian semua yang ada di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Putus dengan seseorang yang kita cintai atau putus dengan pacar itu adalah hal yang sangat menyedihkan di dalam setiap kehidupan, di dalam hubungan asmara. Orang yang sudah kita perjuangin mati-matian, yang kita berusaha untuk mempertahankan dia, tapi itu semua hanya berakhir dengan sebuah perpisahan. Apalagi jika kita berada di posisi ditinggalkan, pasti akan nyesek sekali ya, pasti kita akan merasa sakit hati sekali karena dia sudah melakukan hal yang menyakitkan di dalam hidup kita. Seperti misalnya gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia itu ngilang gitu aja. Dia ninggalin kita tanpa kabar, tanpa sebab, tanpa apapun itulah segala macam. Kayak misalnya ya, ibaratnya kalau kamu itu lagi bertamu, pasti awalnya itu kamu akan ngetok pintu dulu, kamu itu permisi, ngucapin salam dan segala macam. Tapi nanti kalau kamu itu udah pulang, ya kamu harus pamitan dulu. Kamu itu harus ngomong baik-baik kalau kamu itu ingin pulang, kamu ingin ya misalnya aku mau ke tempat mana lagi, ataupun aku ingin ya nongkrong di sana lagi dulu. Kan kamu pamitan baik-baik. Seperti dalam halnya sebuah hubungan, jika kamu datang dengan sebuah permisi dan juga salam, kamu juga harus pergi dengan pamitan. Biasanya yang sering kayak gini tuh para cowok. Jangan-jangan kamu atau kamu nih yang suka pergi tapi tanpa pamit, tidak ada kabar dan apapun itu. Jangan-jangan kalian itu hantu ya, suka ngilang, suka pergi, entah nggak tahu kemana itu. Pasti di sini ya, kalian yang ditinggalkan, kalian yang diputusin, kalian itu merasa sakit sekali, kalian merasa jengkel sekali, dan kalian itu ingin balas dendam biar dia itu kapok, biar dia itu menyesali perbuatannya itu. Terus apa yang kita lakukan? Apa kita itu harus balas dendam juga, menyakiti dia juga? Ya enggak lah, ngapain kita buang-buang waktu untuk balas dendam? Lebih baik kalian itu mikirin gimana caranya untuk membuat dia menyesal, tapi dengan cara yang elegan. Kalau kalian itu nyakitin dia juga seperti dia nyakitin kamu, terus apa bedanya dia sama kamu? Sama-sama jahatnya dong, sama-sama tukang nyakiti juga. Kalau kalian ingin ya caranya untuk membalas dendam, tapi ya bukan membalas dendam sih, membalas dendam itu nggak baik loh, kalian ingat itu. Apa mungkin kalian itu perlu ke dukun, ke paranormal, atau ke apalah itu biar dia itu juga sakit? Hello, kita itu nggak perlu ngelakuin itu. Kita itu harus balas dendam dengan cara yang elegan agar dia itu menyesal. Terus gimana caranya itu, apa aja nih? Aku akan bagiin kepada kalian semua tentang cara-cara agar dia itu menyesal telah mutusin kita. Yang pertama di sini, kalian ya harus lebih menyayangi diri kamu dulu dan merawat diri kamu. Kenapa kamu harus melakukan semua itu? Karena ada pepatah yang mengatakan ada mantan menyesal ketika pacar jadi glowing setelah menjadi mantan. Kalian harus percaya itu karena itu memang benar. Langsung aja ya. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan agar mantan kita itu menyesal telah mutusin kita? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian itu harus makeover wajah kalian. Gara-gara muka yang gak enak itu gak enak, memang gak enak gitu ya. Mau diajak ke mall itu gak enak, mau diajak kondangan itu juga gak enak, diajak kemana-mana pun
pasti itu nggak enak. Enaknya terus diapain dia? Enaknya itu cuma diajak malak, pasti enak banget tuh. Tapi di sini kalau kalian itu udah diputusin ya sama dia, mungkin dia itu mutusin kamu karena kamu itu nggak pernah dandan, kamu itu suka acak-acakan, sukanya gitu-gitu aja. Nah di sini kalian harus merubah semuanya. Terus caranya merubah gimana? Apa aku harus operasi plastik? Apa aku harus ganti wajah baru? Ya nggak seperti itu juga. Kalian itu kalau misalnya ya kalian itu sebelumnya nggak suka make up, kalian itu harus suka make up, tapi jangan terlalu menor juga, jangan terlalu tebal juga. Nanti yang ada orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh ilfil, mantan kamu itu ilfil lihat kamu yang terlalu menor. Emangnya kamu itu ibu pejabat? Emangnya kamu itu mau ke kondangan harus make up yang semenor itu? Kan nggak harus gitu juga. Kalian pakai make up itu yang natural aja. Kalian itu cukup memperbaiki tentang make up kalian ataupun style kalian. Kalian harus memperbaiki itu semua agar kalian itu enak dipandang. Kalian juga harus bisa membedakan gimana make up untuk ke kondangan, ke temen, ataupun juga hangout sama pasangan. Kalian cukup mengaplikasikan make up tipis ke wajah kalian, itu membuat kalian itu lebih fresh, lebih segar, lebih enak gitu untuk dipandang. Dan buat kalian nih yang para cowok yang suka rambutnya itu acak-acakan, amburadul dan segala macam, kalian itu harus rapiin itu semua ya. Bisa lah ya pakai pomade atau pakai minyak rambut atau apalah itu supaya rambut kalian itu kelihatan lebih enak gitu dipandang. Kalian harus merubah style rambut kalian. Nah kalau semuanya udah diubah, gaya rambut udah diubah, udah make up yang bagus, semuanya udah baik, jangan lupa untuk foto. Nah terus foto itu buat apa? Foto itu buat diupload di sosial media kalian. Pastikan mantan kalian melihat kalian di sosial media kalian kan, oh ternyata mantan aku jadi lebih oke, dia itu jadi suka make up, dia itu rambutnya udah bagus. Nah buat kalian yang cewek yang rambutnya dulunya panjang, mungkin pacar kalian itu dulu bilang ya, kamu cantik kok pakai rambut panjang, tapi setelah kalian putus coba deh rambut kalian itu dipendekin atau di apalah itu, di curly atau dilurusin. Pasti di sini mantan kalian itu juga terkejut gitu kalau melihat kalian itu sudah berbeda, udah lebih cantik ataupun lebih ganteng lagi. Dan cara yang kedua adalah kamu harus merubah penampilan kamu. Merubah penampilan gimana ya? Ya tadi kan wajah udah oke, body udah oke. Sekarang giliran penampilan kamu. Penampilan kamu gimana? Mungkin sebelumnya kalian itu suka memakai baju yang biasa-biasa aja, yang pakai kaos lah, pakai celana pendek atau celana jeans aja, dan itu semua pasti warnanya hitam, coklat atau warna-warna yang gelap. Nah saat ini kalian harus merubah penampilan kalian. Mungkin yang kalian itu suka pakai celana, coba deh pakai rok. Atau mungkin kalian itu yang sukanya memakai baju warna gelap, coba memakai baju yang warna terang, ya kayak merah, kuning ataupun biru itu juga bisa. Itu bisa membuat diri kalian itu lebih merona gitu, lebih cantik, lebih fresh, lebih ganteng ya, atau apalah itu segala macam. Intinya itu lebih enak dipandang gitu. Jadi kalian harus merubah penampilan kalian dulu. Kalian bisa juga memperhatikan ya style-style yang lagi hits ya saat ini. Terus kalian itu niru aja gayanya mereka yang lagi hits itu. Nah mungkin kalau dari situ mantan kalian itu juga akan bilang, wah ternyata dia sekarang bisa berubah loh, pakaiannya jadi bagus-bagus, dia itu lebih oke, stylenya itu juga bagus. Sekalian ya buat kalian yang dulunya itu nggak pernah rapi, yang sukanya acak-acakan, kalian harus berubah menjadi orang yang lebih rapi dan bersih lagi. Ingat ya kalian itu ubahlah penampilan kalian. Masa muka udah oke tapi penampilan gak oke, kan gak seimbang dong. Jadi yang pertama tadi harus makeover wajah dulu, dan yang kedua harus berubah penampilan. Terus cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga ini kalian harus memperbaiki diri kalian. Memperbaiki diri gimana ya? Kan tadi udah wajah, terus penampilan, terus diri kalian, diri dari dalam kalian. Gini ya, aku kasih contoh. Misalnya kalian itu adalah orang yang egois, kalian itu adalah orang yang cuek, menang sendiri ya, terus apa-apanya maunya sendiri, gak ada yang bisa ngelarang. Kalian harus merubah itu semua. Kalian harus nunjukin kepada mantan kalian bahwa kalian itu bisa berubah. Kalau kalian itu egois, kalian bisa tidak egois lagi, tidak mau menang sendiri lagi,
lagi, mau menerima bantuan orang lain, mau menerima saran orang lain. Dan buat kalian yang cuek, kalian itu bisa lebih care, lebih perhatian lagi, intinya lebih bagus lagi lah ke depannya. Selain kalian itu bisa merubah diri kalian lebih baik ya, kualitas diri kalian itu lebih baik, kalian itu juga bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi daripada mantan kamu itu. Kan pastinya mantan kamu itu akan menyesal kalau kamu mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Mungkin mantan kamu di sini dia itu mutusin kamu karena dulunya kamu itu adalah orang yang gimana ya, orang yang nggak enak gitu, orang yang terlalu manja, orang yang nggak pernah memperhatikan pasangan, makanya mantan kamu itu putusin kamu. Nah sekarang saatnya kamu merubah semuanya. Kamu jangan manja lagi, kamu itu harus bisa bahwa sendiri saja kamu tidak manja, kamu bisa melakukan semuanya. Pasti di sini mantan kamu itu akan ya mencari tahu informasi tentang kamu, dia itu akan cari tahu ke teman-teman kamu, ke orang-orang terdekat kamu. Oh ternyata dia itu sudah berubah ya, dia itu udah nggak manja lagi ya, dia udah nggak cuek lagi ya. Pasti dia itu akan penasaran dan akan segera cari tahu tentang apa yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan dia pasti juga akan mendengar berita dari teman-teman kamu, teman-teman yang ada di sekitar kamu, bahwa kamu itu telah berubah menjadi lebih baik. Nah disinilah mantan kamu itu, dia itu menyesal. Kenapa sih aku dulu gak memperjuangin dia? Kenapa aku dulu gak mempertahankan dia aja? Oh jadi sedih ya. Makanya itu kalian harus merubah semua itu supaya mantan kalian itu menyesal. Next yang keempat, jangan hubungi dia dulu, jangan berusaha untuk telepon, teks, DM atau apapun itu, jangan berusaha untuk melakukan itu. Kalau sampai saat ini kalian itu tetap melakukan itu, tetap mencoba untuk menghubungi dia, yang ada nanti dia itu mengira bahwa kita itu tidak bisa move on, bahwa kita itu masih ya ketergantungan sama dia, masih berharap sama dia, padahal kan enggak. Makanya jangan sesekali hubungi dia dulu, dia nanti itu akan besar kepala kalau kita menghubungi dia dulu. Memang sulit ya rasanya setelah putus, setelah perpisahan, biasanya itu selalu ada dia di samping kita, mau ngapa-ngapain aja selalu ada dia, selalu diingetin, ditelepon, kamu udah makan belum, kamu udah minum belum, sampai segitunya ya pacaran itu. Ya memang makanya di sini kalian itu kayak belum bisa move on gitu, keinget dia terus, ngapa-ngapain harus sama dia, apa-apa harus diingetin dia. Sekarang kalian itu harus bangkit, jangan terpuruk di dalam keadaan kalian saat ini. Mungkin kalian itu masih merasa tanpa dia itu sepi, tapi apapun itu alasan kalian, kalian harus terlihat memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jangan menghubungi dia dulu, kan mereka udah nyakitin kalian, udah ninggalin kalian, masa kalian tetap bertahan sih? Masa kalian tetap menghubungi dia, telepon-telepon dia, teks dia, buat apa? Buang-buang waktu saja. Nah nanti ya kalau dia nih mantan kamu, dia itu mencoba untuk menghubungi kamu, dia itu coba WA kamu, DM kamu tuh dimanapun itu, pokoknya dia berusaha menghubungi kamu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Apa kamu harus seneng? Apa kamu itu harus membalas dia? No, jangan seperti itu. Yang ada nanti itu dia kegeeran, oh ternyata dia itu masih berharap sama aku WA dikit aja dia langsung balas, dia langsung respon. Jangan seperti itu. Apapun yang terjadi nanti, kalau dia itu telepon, WA atau teks atau DM, jangan pernah balas. Pura-pura aja kalian itu nggak tahu, meskipun kalian itu tahu kalian lagi online, jangan sampai dibales, jangan sampai dibaca, intinya jangan dia apa-apain. Tapi ingat ya, jangan diblokir juga. Kalau kamu itu memblokir dia, sama aja kalian itu memperlihatkan bahwa kalian itu belum bisa move on gitu, bahwa kalian itu ya masih berharap terus sama dia. Jangan seperti itu, jangan diblokir, biarin aja berjalan semestinya. Ingat, jangan sampai dibaca ya chatnya dari dia, nanti dia itu kegeeran, dia itu kepedean, dia itu ya aku udah dibalas nih, berarti kan dia masih berharap ya aku chat. Jangan seperti itu. Apapun yang terjadi nanti, intinya jangan balas, jangan angkat semua apapun yang dilakukan dia kepada kamu. Ingat ya, itu jangan sampai angkat dan balas chatnya dia.
kamu itu harus memberikan ruang kepada dia supaya dia itu menyesal ya, dia itu kangen sama kamu. Mungkin karena kamu itu ya nggak balas chatnya dia itu jadi berpikir kemana ya dia itu kok nggak balas, dia itu padahal online loh, apa dia itu sudah memiliki orang lain. Pasti di situ dia itu akan menyesal dan memiliki ruang untuk merindukan kamu lagi. Dan cara yang kelima, apalagi ya cara yang kelima ini? Cara yang kelima ini adalah kamu harus mempajang ataupun memposting foto kesenangan kamu, entah itu bersama teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu. Kamu harus memposting kesenangan-kesenangan kamu dan juga teman-teman kamu. Ingat ya, hindari postingan yang berbau-bau tentang quotes galau, lagu-lagu galau, atau apalah itu yang intinya membuat kesedihan atau galau. Jangan lakukan itu. Nanti mantan kamu itu mengira bahwa kamu itu masih sedih, kamu itu belum bisa move on, kamu itu ingin balikan lagi, kamu itu ingin berharap sama dia dan apalah itu segala macam. Jangan lakukan itu. Kalian itu mending ya menyibukkan diri, bersenang-senang sama teman-teman, makan-makan bareng, nongkrong-nongkrong bareng. Terus jangan lupa untuk berfoto. Nah, kalau kalian itu sudah memfoto, jangan lupa juga untuk memposting biar mantan kalian itu tahu bahwa kalian itu bisa hidup tanpa dia, kalian itu bisa bahagia tanpa dia. Tanpa pajangan atau postingan sama dia pun kalian sudah merasa bahagia. Makanya aku katakan di cara yang nomor 5 ini sangat penting sekali, harus menyibukkan diri dan harus bersenang-senang bersama teman-teman. Jangan lupa untuk diabadikan di sosial media. Next, cara yang keenam adalah jika kamu tidak sengaja bertemu dengan mantan kamu itu, orang yang ada di masa lalu kamu itu, kamu gak usah gugup, santai aja, slow aja, nikmatin aja. Kalau dia itu ya menyapa kamu, ya kamu sapa balik, say hello aja sama dia. Jangan terlihat gugup, jangan terlihat takut atau sedih atau apalah itu. Jangan seperti itu. Kamu cukup santai aja. Kalau bisa dia belum nyapa kamu, kamu udah nyapa aja duluan, hai gitu. Kamu bilang aja kamu itu seperti tidak ada masalah, tidak ada beban, padahal di dalam hati kamu itu lagi emosi, lagi membara ya, ingin marah, ingin nampol mukanya dia. Tapi jangan lakukan itu. Cukup say hello aja sama dia. Kalau kalian itu terlihat baik di depan dia, kalian itu bisa dibilang menjadi orang yang mandiri dan lebih baik juga. Kenapa? Kalau kalian itu marah saat ketemu dia, itu memperlihatkan kalau kamu itu nggak ikhlas ya ditinggal sama dia. Tapi kalau kalian itu biasa-biasa aja, santai aja, slow aja, itu menandakan bahwa kalian itu sudah ikhlas ketika dia ninggalin ataupun mutusin kamu. Ingat itu. Cara yang ketujuh adalah, yang ketujuh apa nih kira-kira? Cara yang ketujuh adalah kamu harus mencari pasangan yang lebih cakep, lebih oke daripada dia. Tapi saran aku di sini ya, kalau kalian itu baru putus, jangan langsung untuk mencari pengganti, cari pasangan lagi. Jangan lakukan itu. Mungkin ada sebagian orang ya yang baru putus langsung mencari pasangan, itu bukan cinta beneran, tapi hanya sebuah pelampiasan aja. Kan kasihan lawannya kalian itu, dia cuma dijadikan sebagai bahan pelampiasan aja. Memang sih kalian harus mencari pasangan yang lebih oke lagi, tapi itu kalau nanti kalian itu benar-benar udah move on. Kalau kalian belum move on sebetulnya ya, jangan lakukan itu. Kan kasihan kalau dia cuma dijadikan sebagai bahan pelampiasan aja. Memang sih ada pepatah yang mengatakan jika kamu patah hati, maka obat dari patah hati itu adalah cari pengganti. Tapi kan nggak seburu-buru itu juga. Kalian santai aja, slow aja. Pasti nanti kalian akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada mantan kalian itu. Cari pacar baru yang keren, yang cakep, yang oke, yang cool, yang cantik. Itu bisa membuat mantan kalian menyesal. Kalau kalian bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada mantan kalian itu, berarti di sini diri kalian berkualitas dong, ya enggak? Iya dong, iya pasti seperti itu. Makanya kalian harus mencari orang yang lebih cakep dan lebih oke daripada dia, supaya nanti dia itu menyesal telah mutusin kalian. Tapi ingat ya, jika kalian sudah menemukan orang baru itu, sudah menjalin hubungan baru dengan orang itu, orang yang lebih baik, jangan sampai kalian memposting kemesraan kalian di sini. Kalau kalian itu memposting kemesraan, mantan kalian itu akan beranggapan bahwa kalian itu hanya
ngebuat mantan kalian itu cemburu. Jadi jangan dulu ya, hindari dulu memposting kemesraan kalian bersama orang baru. Memang sih tujuan kalian itu ya untuk ya berbagi ke semua orang di media sosial bahwa kalian itu sudah move on, tapi menurut mantan kalian di sini, kalian itu hanya membuatnya dia cemburu. Hindari itu ya, ingat itu. Untuk yang kedelapan ini kalian harus menunjukkan prestasi kalian. Prestasi seperti apa? Ya misalnya kalian itu dulu ya bersama pasangan kamu itu ingin menulis novel, tapi pasangan kamu itu selalu melarangnya. Mantan kamu deh, bukan pasangan kamu, kan udah putus ya. Nah, mantan kamu itu selalu melarang kamu jangan menulis novel, padahal kan itu hobi kamu, itu kesenangan kamu, tapi dia melarang, dan akhirnya di sini kalian tidak bisa mendapatkan prestasi atau penghargaan itu. Tapi ini setelah kalian putus ya sama dia, kalian kan bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalian harus menunjukkan kepada dia bahwa larangannya itu bisa menghasilkan prestasi dan juga penghargaan di dalam diri kalian. Next, yang ke-9, kamu harus menunjukkan bahwa hidup kamu itu lebih bahagia daripada bersama dia. Gimana cara menunjukkan itu semua? Ya kamu bisa sih pergi sama teman-teman kamu, liburan sama teman-teman kamu. Mungkin dulu pas waktu pacaran kalian itu nggak sempet liburan ya, kalian itu nggak sempet nongkrong karena kesibukan masing-masing. Tapi ini kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu harus lebih bahagia daripada bersama dia dulu. Kalian bisa kok liburan ke luar negeri, keluar kota sama teman-teman kalian. Terus kalian juga harus memperlihatkan bahwa kalian itu bisa tanpa bersama dia. Kalian bisa melakukan segalanya tanpa ada dia di samping kalian. Dan nanti kalau kalian itu ya seumpama bertemu ya atau apapun itu, nanti dia itu kan akan nanyain kabar kamu gimana? Kamu jawab aja, kabar aku luar biasa kok, kabar aku baik-baik saja. Gimana dengan kabar kamu? Pasti dia itu seperti kayak minder, menyesal, oh dia itu ternyata baik-baik aja loh tanpa ada aku. Pasti ada kata yang seperti itu. Next, yang terakhir ini adalah cara yang nomor 10. Apa nih cara yang terakhir? Pasti kan menarik sekali karena dia ada di nomor yang paling ujung sendiri. Nanti kalau kamu itu sudah melakukan tahap-tahap yang aku katakan di atas, pasti di sini mantan kalian itu akan menyesal dan akan minta balikan lagi sama kalian. Terus apa yang harus kalian lakukan? Apa aku harus mau? Kan aku masih sayang sama dia. Enggak seperti itu. Kamu harus menolak dia. Kenapa kamu harus menolak dia? Kan tujuan kamu bikin dia menyesal karena dia udah mutusin kamu dan juga ninggalin kamu. Jadi kalau dia itu ngajak balikan kamu, ya kamu jangan mau. Kamu harus mahal dong. Harga diri kamu itu mahal. Masa udah diinjek-injek terus diajak balikan lagi? Kan pastinya dia ngajak balikan kamu karena kamu itu sudah berubah menjadi lebih baik, tidak egois, tidak manja, terus kamu jadi cantik, penampilan kamu oke. Siapa sih yang nggak mau sama kamu? Siapa sih yang nggak nyesel udah ninggalin kamu? Pasti mantan-mantan kamu itu kan akan nyesel jika dia udah ninggalin kamu. Tapi kan di sini bisa bisa diindikasikan bahwa mantan-mantan kamu itu dia itu tidak bisa menerima kamu apa adanya. Dia itu maunya kamu cantik, kamu yang biasa-biasa aja ditinggalin, giliran sekarang cantik malah balik lagi ngajak balikan. Hello, kalau kita itu sekarang cantik, kita itu oke, ya levelnya kita itu bukan kamu lagi. Kamu harus ingat itu. Makanya buat kalian yang sekarang mau diajak balikan sama mantan kalian itu jangan mau. Kualitas yang ada di dalam diri kalian itu sudah tinggi, sudah bagus, sudah oke, sudah cool, sudah cantik atau apapun itu. Jadi kalian gak perlu balikan lagi sama dia. Lebih baik kalian itu mencari orang yang lebih baik dari dia. Kalian tahu balikan sama mantan itu ibaratnya seperti apa? Seperti kalian itu menonton film yang berulang-ulang. Kalian itu udah tahu endingnya tapi kalian tetap nonton itu. Kalian juga seperti menelan ludah kalian sendiri. Masa udah dibuang terus diambil lagi? Gak malu buat balik lagi? Gak malu buat ngambil lagi barang yang udah dibuang? Pastinya malu dong. Tapi di sini kan mantan kalian nyesel, jadi dia gak punya malu. Memang kesel sih, memang marah banget jika dia sebagai pasangan kamu itu pergi di saat kita lagi sayang-sayangnya, di saat kita lagi berharap-harapnya sama dia, tapi dia itu malah pergi ninggalin kita bersama orang lain lagi, bersama orang baru. Bisa dibilang itu orang ketiga di dalam hubungan kita. Pasti kita kan nyesel banget kan?
pasti itu kan kita kesel banget ya sama orang itu dan juga pasangan kita itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus nerima aja. Tapi ingat, jangan sampai balas dendam. Jangan terburu-buru juga untuk mencari pengganti. Kalian cukup melakukan hal-hal yang aku katakan di atas. Mungkin dengan cara kalian itu memperbaiki diri, dengan cara kalian itu makeover wajah kalian, dan kalian itu memperlihatkan bahwa kalian itu bahagia tanpa ada dia di samping kalian. Ketika kita nanti ya berubah menjadi lebih baik, tidak tergantungan lagi sama cowok dengan mantan kalian, pastikan mantan kalian itu akan menyesal telah meninggalkan orang sebaik kita. Menjadi orang yang lebih baik, lebih oke, itu adalah salah satu balas dendam yang paling sempurna. So, jangan sedih-sedihan terus. Kalian harus bangkit dari keterpurukan kalian saat ini. Kalian harus bisa memperlihatkan kepada dunia, kepada mantan kalian, kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, bahwa kalian itu bisa melewati semua ini. Kalian itu bisa bangkit, kalian bisa berubah menjadi lebih baik, lebih oke, dan bisa mendapatkan orang yang lebih baik lagi daripada pasangan atau mantan kalian itu. Oke guys, itu tadi adalah cara-cara agar mantan kalian itu menyesal. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian semua dan selamat mencoba. Cukup sekian video aku hari ini, dan terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan video-video aku yang lainnya tentang ramalan zodiak, general reading zodiak, ataupun tips-tips relationship, di sana ada semua. Dan jika kalian melihat, jangan lupa buat like, komen, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu video aku hari ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Yang terakhir, jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena aku bakal upload video terbaru yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. So, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Surga Mall, surganya Belanda.